Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak alim Muhammad. Ya. Jadi salam itu ada 3 ya. Yang pertama ada salam yang wajib untuk kita jawab. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada yang mengucapkan salam maka jawab yang lebih baik atau minimal sama. Jadi mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ada salam yang haram untuk kita jawab. Jadi kalau imam mengucapkan assalamualaikum, makmum jangan cube-cube menjawab waalaikumsalam. Maka haram hukumnya, sholatnya menjadi batal, tidak sah. Kemudian ada salam yang kita tidak pernah mengharapkan jawabannya. Jadi kalau kita ziarah memasuki area pekuburan, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan pernah mengharap jawabannya. Takut ada kabur. Baik. Tadi Dr. Zaril sahabat saya begitu semangat. Sekarang yuk mari saya ulangi lagi salam saya dan mari dengan semangat kita menjawab salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati pembawa acara, Ibu siapa Bu? Ija, Pak. Ibu Ija ya? Maliza. Oh, Maliza. Kemudian Haja Ipi. Haji. Balik. Haji Ipi ya. Pak Babin, Pak Nomo, Masya Allah ya, masih muda ya. Kemudian sahabat saya, Bang Zar. Subhanallah, saya kenal beliau sudah sangat lama sekali. Kemudian Pak Haji Munas, Pak Sujar, dan jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, yang saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta jujuran hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita ini sudah berada di penghujung bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Insyaallah kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sebelum saya melanjutkan ceramah ini, saya ingin sampaikan ada doa yang sering disampaikan Nabi, disampaikan oleh para sahabat, orang-orang soleh. Dari sejak ketika memasuki bulan Rajab, mereka sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sehingga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Yuk kita ini ya, saya baca kemudian ikuti ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Sudah makan. Baik, saya lagi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah.
kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka ketika Allah mengisahkan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulainya dengan tasbih. Subhana. Subhana itu artinya maha suci Allah. Maha suci bagi Allah atau maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata para ulama, setiap peristiwa dan kejadian yang Allah mulai dengan bertasbih, dengan kalimat tasbih, maka kata para ulama pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi di sana. Dan kemudian sejarah mencatat, Bapak Ibu, ternyata di balik peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini dan didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, saat itu kemudian mereka membuli Rasulullah. Mereka kemudian menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai alat propaganda untuk melemahkan akidah kaum muslimin. Dan sejarah kemudian mencatat, ternyata ada di antara kaum muslimin itu yang termakan ucapan orang-orang kafir tersebut, sehingga di antara mereka ada yang murtad atau keluar dari Islam. Maka ketika mereka datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka sampaikan, wahai Abu Bakar, tadi sahabatmu mengatakan begini ya. Katanya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, balik lagi, dan itu hanya dilakukan dalam sebagian malam saja. Maka kemudian mereka membuli ucapan ini, mereka membuli Rasulullah. Ya, mereka ingin melemahkan akidah sahabat Abu Bakar ini, tapi Abu Bakar membela Rasulullah. Bahkan kata Abu Bakar, andaikan Nabi Rasulullah SAW mengatakan yang lebih dari itu, maka saya adalah orang yang pertama yang membenarkannya. Maka sejak saat itu Abu Bakar kemudian mendapat gelar apa? As-Siddiq, yang membenarkan. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, Isra dan Mi'raj ini, setelah kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah awal diturunkannya perintah sholat bagi kita. Maka dalam satu hadis itu Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Furidatis sholatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi khamsina. Difardukan atau diwajibkan atas Rasulullah SAW dan umatnya ini untuk melaksanakan sholat pada malam Lailatan Usriya bihi, pada malam ketika beliau Isra Mi'raj itu khamsina. Pada awalnya difardukan sholat itu 50 kali. Summa nuqisat, kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan, sehingga dari 50 menjadi 5. Cerita ketika ya Nabi Muhammad ini sampai ke Sidratul Muntaha, mendapat perintah sholat 50 kali, turun dia ke langit, ketemu dengan Nabi Musa, dialog dia dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya, apa yang Allah perintahkan dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwasanya Allah wajibkan untuk melaksanakan sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu tidak akan sanggup. Kabalik lagi nego ya Allah. Maka bolak-balik ya Nabi Muhammad ini kembali kepada Allah sampai akhirnya summa ju'ilat khamsan, dari yang 50 itu menjadi berapa kali? 5 kali. Saya nggak kebayang kalau 50 kali. 5 kali ke agak banyak yang bolong, benar tak? Umat Nabi Muhammad ini ya 5 kali ke agak banyak yang bolong. Cemane kalau sampai 50 kali. Maka kelanjutan hadis ini summa nudia. Jadi setelah mendapat
dikurangi jadi 5 tadi. Kemudian Nabi Muhammad ini dipanggil. Kata Allah, ya Muhammad, innahu la yubaddilul qawl ladai. Tidak ada yang berubah, kata Allah, dari ketetapanku. Wa inna laka bihadhil khamsina. Sesungguhnya bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengerjakan 5 waktu ini kamu tetap mendapat pahala 50 kali. Jadi jumlah dikurangi, pahalanya tidak dikurangi. Mungkin kalau ada orang bergawe sehari 10 jam, dikurangi jadi 1 jam, gaji tetap samanya enggak? Nyaman. Bergawe 10 jam atau 12 jam, ya, dikurangi kau bergawe sejam baik, tapi gaji kau tetap sama. Masya Allah. Begitu pemurahnya Allah. Jadi jumlahnya dikurangi, tapi pahalanya tetap mendapat pahala seperti melaksanakan 50 hari. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, kedudukan sholat itu sangat penting di dalam Islam. Ra'sul amri al-Islam, pangkal daripada segala urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salat. Atau dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Bahkan dalam satu keterangan yang lain dikatakan bahwasanya salat itu kalau pada badan orang, pada badan manusia, itu seperti kepala pada tubuh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang bertamu di kita, misalnya tok assalamualaikum, nyadak bertangan misalnya, assalamualaikum, tidak bertangan, dia ngetok pakai kaki. Kemudian kita jawab waalaikumsalam, biasa tidak kita nengok? Biasa kan? Oh, dia tidak bertangan. Tok assalamualaikum, tidak berkaki, biasa tidak kita nengok? Biasa. Tok assalamualaikum, tidak bermata, biasa tidak? Biasa. Coba misalnya tok assalamualaikum, tidak berkepala, kira-kira gimana? Lari. Maka begitulah kedudukan sholat ini dalam Islam, seperti kepala pada tubuh kita. Dan ancaman meninggalkan sholat itu agak serem, Bu, Pak. Ngeri saya. Maaf ya, saya punya kitab gundul, nama judul kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair itu adalah secara bahasa artinya dosa-dosa besar, karangan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu merinci sab'una al-kabair, ada 70 dosa-dosa besar. Cerita 70 dosa-dosa besar dirinci dari yang paling besar nomor 1 sampai nomor 70. Kalau Bapak Ibu nak tahu, meninggalkan sholat atau bahasa Arabnya tarkus sholat itu ternyata berada pada peringkat keempat. Dosa besar yang pertama kira-kira apa? Syirik. Kafir ya, man. Syirik, dosa besar yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua membunuh. Membunuh itu dosa besar. Maka teroris itu ngebom sana yang ngebom sini, itu mereka melakukan dosa besar itu, Pak Babi. Ya. Membunuh orang, tidak boleh membunuh orang. Kemudian apa lagi itu? Durhaka pada orang tua. Nah, dosa besar yang keempat itu adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Maka dalam satu hadis kata Nabi, bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran itu adalah dalam perkara meninggalkan sholat. Maka orang tua kami dulu, orang tua kami almarhum ibu saya sering ngingetin, nah 3 kali kada Jumat akhir, sering nggak dengar itu? Sering. Ya, itu bukan tidak beralasan, itu ada dalilnya. Jangan dibilang orang tua kita apa kata nenek moyang, itu ada dalil. Bahkan lebih keras lagi kata Nabi, antara seseorang dengan kekafiran itu adalah dalam hal meninggalkan salat. Cuma biar tidak terjadi fitnah saya sampaikan, kafir itu ada 2. Ada namanya kafir i'tiqadi yang mengeluarkan orang dari Islam, ada kafir amali yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kalau orang mengakui ada Tuhan selain Allah, keluar tidak dia dari Islam?
Dia mengakui, meyakini ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Keluar dari Islam. Keluar. Dia mengakui, meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Keluar dari Islam. Keluar. Dan di kita ini dulu disering menanti. Nah, Pak Nomo disering menanti, Pak Babi ini sering menanti. Dulu ada namanya Ahmadiyah. Bukan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu ormas. Sampai ke NU, Persis, Wasliyah dan sebagainya. Ada namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah ini Nabi terakhirnya bukan Nabi Muhammad. Nabi terakhirnya Mirza Ghulam Ahmad. Sholatnya sampai kayak kita, nya sholat, nya puasa, nya pakai jilbab, nya pakai sarung. Tapi Nabi bukan Nabi Muhammad. Nabinya adalah Mirza Ghulam. Maka Ahmadiyah ini putusan para ulama, mereka telah kafir atau keluar dari Islam. Artinya kalau nya mati, kita tidak boleh nyembayang dia. Boleh tidak nyembayang orang kafir? Tidak boleh. Kalau orang kafir itu sudah berlaku ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu dengan orang kafir. Nah, tapi meninggalkan sholat ini betul kafir, tapi dia kafir amali. Kafir. Nah, dan saya baca ya dalam kitab fikih sunnah itu a'immatul madzhab, imam 4 itu. Tapi di sini ada 3 imam ya, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Ketika mengomentari hadis bainar rajul wa bainar kufri tarkus shalah ini, mereka mengatakan bahwasanya makna kafir di sini bukanlah kafir, tapi maknanya adalah fasik. Jadi orang yang meninggalkan sholat, kata Imam Mazhab, mereka telah melakukan kefasikan dan mereka wajib untuk taubat kepada Allah Subhanahu. Bahkan Bapak Ibu nanti kalau buka Al-Quran, ada surah Al-Mudaththir, ada dialog ketika penduduk neraka ditanya. Ketika Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Lalu mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan saat itu, kata mereka, dulu kami ketika hidup di dunia, kami tidak mau melaksanakan sholat. Masya Allah Bapak Ibu. Maka penting sekali Bapak Ibu perkara sholat ini. Saya sebagai orang tua Bapak Ibu, itu demi Allah ya, kalau sampai anak tidak sholat itu saya marahnya mungkin marah besar sekali. Dan itulah yang diajarkan Nabi sebenarnya. Kata Nabi itu ya dalam satu hadis, muru auladakum bis shalah idza balagu sab'an. Suruh anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat kalau dia berumur 7 tahun. Wadribu alaihim idza balagu 10. Dan pukul mereka kalau mereka lah berumur 10 tahun. Kadang orang tua nih, kalau anak rapot merah, marah besarnya. Matematika merah, marah, luar biasa marah. Dan naik kelas, ya marah juga sih, masa anak dan naik kelas sudah. Tapi maksud saya, kenapa ketika anak meninggalkan sholat, orang tua itu anteng-anteng baik gitu loh. Dan perkara sholat ini adalah perkara yang sangat penting. Dulu guru kami ya, Agim, saya pernah di Darut Tauhid juga. Saya pernah jadi santri dan saya pernah jadi ustadz di Darut Tauhid. Jadi Agim itu pernah cerita kepada kami cara dia mendidik anak. Jadi kata beliau, saya kumpulkan tuh katanya anak-anak saya kumpulkan. Kemudian saya waktu itu katanya dia megang rotan. Di Sempan ini saya lihat banyak rotan di bukit. Kenapa sejarah? Bukit banyak rotan ya? Bukit 7 ya. Ya, katanya saya megang rotan. Maka saya bilang ke anak-anak saya, nak, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Dosa besar kalau kita tidak melaksanakan sholat. Jadi nak, katanya, nanti kalau kalian tidak melaksanakan sholat, maaf ya nak, nanti Abi pukul dengan rotan ini. Jadi anak itu dipukul. Jadi kata Hakim, maaf ya nak, nanti kalau kalian tidak melaksanakan sholat,
kalau nanti kalian berumur 10 tahun, nanti Abi pukul dengan tongkat ini katanya, dengan rotan ini. Maka kata Hakim, rotan itu digantung sama beliau. Jadi anak itu kalau nengok rotan tuh lep-lep mata ya kan. Ada timbul rasa takut. Tapi kita nih harus didik dulu, didik dah tiba-tiba mukul. Adil nggak kira-kira? Nggak adil. Nggak pernah didik anak tiba-tiba mukul. Nah ini yang tidak benar ya. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimahumullah. Ini saya jatahnya berapa menit? Hah? Sampai mana kira-kira ini ya? 150. Oke, saya tidak lama lagi. Oke, karena masih ada acara. Baik. Jadi Bapak Ibu, jadi perkara sholat ini penting Bapak Ibu. Maka, ya. Oke, ada satu pertanyaan. Sholat itu penting apa yang penting sholat? Sholat itu penting. Sholat itu penting. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak menganggap sholat itu penting. Maka dalam satu riwayat yang pernah saya baca dalam satu kitab, ya. Jadi Nabi itu pernah bertutur seperti ini. Apa kata Nabi? Asyadun nas sariqatan allati yasriqu min sholatihi. Kata Nabi, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Seburuk-buruk orang maling, kata Nabi, adalah orang yang maling dalam sholatnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, fakaifa yasriqu min sholati? Ya Rasulullah, kata sahabat tadi, bagaimana orang itu disebut mencuri dalam sholatnya? Maka kata Nabi, orang itu disebut mencuri dalam sholatnya ketika dia la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha. Ketika dia tidak menyempurnakan rukuknya, dia tidak menyempurnakan sujudnya, dan dia tidak menyempurnakan bacaan yang ada di dalamnya. Kadang-kala maaf Bapak Ibu, kita nih saking nganggap sholat itu, maaf ya, banyak orang menganggap sholat itu tidak penting. Maka sholat itu kayak ayam matok jagung, tak tiba-tiba assalamualaikum gitu ya. Bahkan maaf ya, mungkin ya, kalau masjid-masjid itu dikasih kuesioner, jemaah dikasih kuesioner pemilihan imam favorit. Misalnya pemilihan imam favorit, misalnya sholat taraweh kan kita selama sebulan tuh sholat. Imam yang paling disukai jemaah, saya yakin yang dipilih adalah imam yang paling cepat selesai. Kira-kira benar lah. Pokoknya amak yang paling cepat selesai yalah disukai jemaah. Yang lama ya ada. Pokoknya jemaah tuh kalau siapa imam si A, jadi memori itu lah merekam. Masya Allah nih, lami nih, taruh nih tanya. Jadi lah seuzon. Bahkan coba perhatikan kalau Ramadan ini keliling baik masjid-masjid, kalau imamnya baca cepat tuh sehat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehat semua. Coba imamnya baca takbir sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Mulai di belakang. Kode sebenarnya ada. APG lasa satu batuk semua itu kode sebenarnya. Bercanda Bapak Ibu. Tapi intinya adalah sebenarnya kita itu belum memaknai daripada sholat yang di sana. Bapak Ibu, maka kalau kita ini menganggap sholat itu penting, Pak, betul demi Allah, sholat itu penting. Kenapa? Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab bagi seorang hamba ini pada hari kiamat itu adalah perkara sholat. Idza saluhat saluha sairu amali.
Kalau sholatnya baik, baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya rusak, rusak seluruh amal. Jadi kalau kita ini Pak, kebaikan, keburukan kita ini akan dihisab oleh Allah. Mungkin kita yang pernah haji, pernah sedekah, pernah melakukan kebaikan apapun Pak, itu kelak gitu Pak. Yang pertama kali ditingkok itu adalah perkara sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus seluruh amalnya. Sholatnya rusak, rusak seluruh amal. Maka saya katakan sholat itu penting. Dan kalau kita nganggap sholat itu penting Pak, pertama hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Yang pertama Pak, toharoh Pak. Toharoh nak benar Pak. Kenapa saya katakan toharoh nak benar? Karena kata Nabi, tanazzahu minal baul fa inna amata azabil qabri min. Kata Nabi, bersucilah kalian, bagus-baguslah kalian dalam bersuci, ya, dalam persoalan baul. Baul itu kencing Pak. Karena kata Nabi, ya, umumnya azab kubur itu berasal dari perkara kencing. Maaf ya, orang laki kencing itu kadang galak berdiri. Kencing berdiri itu kan, maaf, itu kan jatuhnya dari ketinggian, benar gak? Kayak air terjun kan? Benar kan? Kalau kencing berdiri itu kayak air terjun, jatuh ke bawah, mercik, kene celana, kere-kere, sah tak sholat? Tidak sah Pak. Jangan main-main soal toharoh. Tidak sah sholat. Jadi kalau memang kita memperhatikan sholat, kita nganggap sholat ini Pak, harus penting, mulai dari toharoh. Toharoh benar. Maka kita perlu ngaji. Jangan-jangan kita tidak tahu mandi wajib sesuai sunnah Nabi itu kayak apa. Kalau malam Jumat ngomong sunnah Rasul, pas mandi wajib tidak sunnah Rasul. Ini kan jadi masalah sebenarnya. Ada. Jadi mandi wajib itu bagaimana diajarkan Nabi ya? Itu ada ngaji Pak. Fikihnya seperti apa, ngaji makanya. Ya. Itu ada caranya berdasarkan sunnah Nabi itu seperti apa. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Masalah wudu. Nah, wudu. Nih, anak-anak muda nih. Sebenarnya ada anak muda orang tua kadang tidak benar wudu. Basuh wajah ya seperti berdarah. Jadi kalimat daripada redaksi membasuh wajah itu kalimatnya adalah dari kata ghasala, ghaslul wajh, membasuh wajah. Bagaimana ya dalam kitab fikih sunnah saya itu dikatakan makna ghuslul wajah itu adalah isalatul ma, mengalirkan air. Jadi air itu ditampung, dituang. Kemudian dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu bagian bawah ini. Ya. Ini antara kuping dan kuping kanan, kuping kiri. Pokoknya sepanjang ini harus kena semua. Jadi kalau cuma kayak berdarah Pak, itu tidak sah wudu. Kemudian di antara kesunahan dalam berwudu itu ada namanya ya iqalatul ghurrah wa tahjil. Jadi di antara sunnah dalam wudu itu adalah dinamakan dengan memanjangkan cahaya. Nah, pertanyaannya Ustaz, apa dimaksud memanjangkan cahaya? Jadi kelak bekas wudu kita ini nanti pada hari kiamat bercahaya. Nah, maksud memanjangkan cahaya itu adalah melebihkan dari batas yang difardukan kepada kita. Jadi kalau tangan itu sampai siku, disunahkan untuk melebihkan sampai siku. Kemudian banyak kadang, apalagi anak-anak muda, bapak ibu, itu saking nak buru-buru tadi, ketika wudhu itu tidak nyampe siku,
saya pastikan kalau wudhu tidak nyampe siku, maka wudhunya tidak sah. Kemudian perkara mengusap kepala. Kalau bahasa Al-Quran atau hadisnya itu adalah ya mashul roksi. Roksun itu bahasa Arabnya adalah kepala, bukan mengusap rambut tapi mengusap kepala. Karena setiap orang, tidak semua orang punya rambut, tapi semua orang pasti punya kepala. Kalau mengusap rambut jadi korbuser cuman yang muncul. Jadi mengusap kepala bukan mengusap rambut. Kadang Bapak Ibu maaf ya, rambutlah di minyak, pada minyak rambut ya. Ibu-ibu pun dia lah dipasang, lah pekecak, ya kan? Ada kilir-kilir mikir, karena takut tadi ngerusak rambut tadi, ya. Jadi air dong, cuman digini-gini aja rambutnya. Jambul dikit tadi. Saya katakan maka wudhunya tidak sah wudhu. Bahkan ya, Said Sabiq itu dalam kitab fikih sunnah itu, bahkan saya katakan, bukan kata saya ya, kata Said Sabiq, wala yatahaqqaqu illa biharakatil adwil masih mulsiqan bil maksud. Jadi kata beliau tidak benar kata beliau, tidak benar orang yang mengusap kepala itu kecuali dengan menggerakkan tangan pada kepala. Maka beliau mengatakan fawadu al-yad, orang yang meletakkan tangan atau jari-jarinya di atas kepala tanpa menggerakkan, maka saya sampai mengatakan la yusamma mashan, dia belum disebut dengan mengusap. Bahkan beliau mensyaratkan kalau saya sampai ya, kepala itu mengusap kepala itu harus dengan sedikit gerakan, walaupun dengan sedikit gerak, bukan sekedar nyentuh. Itu kalau saya sampai. Kalau bicara fikih pasti ikhtilaf. Saya bicara itu saya